Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Khatamin nabiyyin la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hadirin kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Tentunya yang utama adalah nikmat iman yang Allah tanamkan ke dalam hati kita, sehingga dengan nikmat keimanan tersebut Allah Subhanahu wa taala gerakan hati kita untuk senantiasa mentaatinya, dan terutama di bulan suci Ramadan ini kita bersyukur kita masih diberikan kekuatan untuk tetap berpuasa, dan tentunya puasa yang tidak hanya sebatas menahan lapar dan haus, dan tentunya mengendalikan hawa nafsu kita, dan mengisi di bulan Ramadan ini dengan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya yang senantiasa istiqomah mengikuti jejak langkah hidupnya. Dan semoga kita termasuk pengikut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa Allah Subhanahu Wa Taala berikan kita kekuatan untuk istiqomah mengikuti jejak langkah hidup beliau. Amin ya robbal alamin. Hadirin kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya istighfar dan taubat adalah kunci keberkahan hidup kita, baik di dunia terlebih lagi di akhiratnya kelak. Bagaimana istighfar dan taubat ini bisa menjadi kunci keberkahan hidup kita di dunia maupun di akhirat? Tentunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mencontohkan itu, dan pun Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan hambanya untuk beristighfar dari ayat-ayatnya, dari hadis-hadis sahih yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sabdakan. Adapun gambaran dari keberkahan hidup baik di dunia terlebih lagi di akhirat dengan istighfar ini, ya, salah satunya contohnya yang bisa kita dapat mengambil pelajaran adalah sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Al-Qurtubi menyebutkan dari Ibnu Sabih bahwasanya ia berkata, suatu ketika seorang lelaki mendatangi Imam Al-Hasan Al-Basri berkeluh kesah tentang permasalahan hidupnya. Lelaki tersebut mengadukan kegersangan bumi di kampungnya, ya, bermohon kepada Al-Imam Hasan Al-Basri untuk beliau mendoakannya. Maka Imam Hasan Al-Basri menyarankan kepada lelaki tersebut untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian datang lagi seorang lelaki berikutnya
kepada Imam Hasan Al-Basri berkeluh kesah pula tentang permasalahan hidupnya, yaitu tentang kemiskinannya, maka Al-Imam Al-Hasan Al-Basri menyarankan kepada lelaki tersebut untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian datang lagi seseorang yang berkeluh kesah kembali kepada Al-Imam Hasan Al-Basri mengadukan bahwa dirinya belum juga dikaruniai oleh seorang anak. Maka Al-Imam Hasan Al-Basri menyarankan kepada lelaki tersebut, maka beristighfarlah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan datang lagi seorang lelaki mengadukan tentang paceklik, ya, paceklik kebunnya, ya, yang sedang paceklik. Maka Al-Imam Hasan Al-Basri menyarankan kepadanya, beristighfarlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Syekh Ibnu Sabi bertanya kepada Al-Imam Hasan Al-Basri, wahai Syekh, ya, mengapa setiap kali engkau didatangi seseorang yang berkeluh kesah tentang permasalahan hidupnya, engkau selalu menjawabnya dan menyarankannya untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik hadirin jamaah, kebetulan azan, ya. Sama-sama kita mendengarkan azan ini.
Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah salatul qa'imah ati Muhammadin alladhi wasilatu wal fadilah wa syarafa darajatal 'aliyata rafi'ah wa ba'athu maqama mahmudan alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad. Baik hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, kita lanjutkan. Bertanya Syekh Sabih Ibnu Sabih kepada Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, "Wahai Syekh, mengapa setiap kali engkau didatangi oleh seseorang yang mengadukan berkeluh kesah terhadap permasalahan hidupnya, engkau senantiasa menyarankan untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala?" Maka jawab Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, "Bukan aku yang mengatakan demikian, akan tetapi Allah lah yang mengatakan demikian." Kemudian Al-Imam Al-Hasan Al-Basri membacakan Quran surat Nuh ayat 10 sampai 12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Fakultu astaghfiru, maka beristighfarlah engkau kepada Rabbmu. Innahu kana ghaffara, sesungguhnya dialah yang maha pengampun. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara, niscaya dia akan menurunkan hujan yang lebat dari langit untukmu. Wa yumdidukum bi amwali wa banin, dan dia akan menambahkan kepadamu amwal, harta, wa banin, dan anak-anak. Wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara, dan akan mengadakan bagimu kebun-kebun dan akan mengadakan bagimu sungai-sungai. Begitupun dengan Quran surat Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam Quran surat Hud ayat ke-52. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ya qaumi astaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum wala tatawalau mujrimin. Dan Hud berkata, "Hai kaumku, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, lalu bertaubatlah kepadanya. Niscaya dia menurunkan hujan yang sangat lebat atasmu, dan dia akan menambahkan kekuatan kepadamu. Dan janganlah engkau berpaling dengan berbuat dosa." Rasulullah SAW sampaikan, bersabda, "Man aksarul istighfar ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja wa min kulli dzikin makhraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang memperbanyak beristighfar, maka Allah pasti akan selalu memberikannya jalan keluar dari setiap kesempitan, dan akan memberikannya dari setiap kesempitan dan kelapangan, dari segala kegundahan, serta Allah akan memberikan rizki kepadanya dari arah yang tidak disangka-sangka. Allahu Akbar ya, Masya Allah ya. Demikianlah gambaran keberkahan istighfar dari yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya Muhammad SAW. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kekuatan. Allah akan menambahkan harta, menambahkan anak-anak, menurunkan hujan ya. Dan akan melapangkan dada kita ya, memudahkan urusan kita, dan memberikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Pertanyaannya adalah, istighfar yang bagaimana yang dapat mengantarkan kita sebagai hamba Allah
mendapatkan keberkahan dalam hidup baik di dunia maupun di akhirat. Tentunya istighfar yang tidak hanya di lisan saja, namun istighfar dengan menghadirkan hati, dengan kejujuran tekad, mengadukan segala kelemahan diri, mengadukan segala dosa, baik yang disadari atau yang tidak disadari, dan berkomitmen untuk tidak mengulangi, ya, berkomitmen untuk menjaga ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak dengan lagi berbuat dosa, tidak dengan lagi berbuat kemaksiatan ataupun kelalaian, dan senantiasa seorang hamba memohon kepada Allah agar dia bisa senantiasa beristighfar, agar Allah Subhanahu wa taala memberikannya kekuatan untuk senantiasa mentaati Allah Subhanahu wa taala. Maka tentunya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyalahi janjinya dan akan memberikan keberkahan dalam hidupnya baik di dunia maupun tentunya di akhiratnya kelak, ya. Dan semoga kita termasuk hamba-hamba Allah, dan terutama di bulan Ramadan, di sisa-sisa Ramadan ini, marilah kita memperbanyak istighfar, ya. Memperbanyak istighfar dan betul-betul kita memanfaatkan waktu kita dengan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan treatment tersebut, dengan treatment istighfar, dengan ketaatan-ketaatan lainnya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala harapkan kepada hambanya yang beriman dengan bulan puasa ini, adalah menjadi pribadi la'allakum tattaqun, ya. Demikian, ya, yang dapat Al-Fakir sampaikan, ya. Aqulu qouli hada fastaghfirullahu li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Billahi wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.